Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا واسعا عملا متقبلا آمين يا رب العالمين. Para jamaah rahiman wa rahimakumullah, alhamdulillah pada pagi hari ini dengan izin Allah Azza wa Jalla kita bisa bersama-sama bermajelis ilmu yang merupakan kewajiban pertama sebelum kewajiban apapun. Al-ilmu qabla al-qaul wal amal. Berilmu terlebih dahulu sebelum berucap dan beramal. Karena tidak mungkin kita berucap atau beraktivitas terkait dengan lisan dan beraktivitas terkait dengan perbuatan tanpa didasari ilmu. Maka ilmu menjadi modal segalanya sehingga menuntutnya merupakan kewajiban yang pertama sebelum kewajiban apapun. Para jamaah rahman wa rahimakumullah, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan kitab Aqidah Imam Asy-Syafi'i dan sebagaimana sudah kita sampaikan, kita akan beralih kepada kitab yang lainnya, yaitu kita diberi pilihan beberapa kitab sama Pak Ketua dan Pak Warsino. Kemudian kita pilihkan kitab yang ini, Aqidatus Salaf wa Ashabul Hadis. Ini buku aslinya, Aqidatus Salaf wa Ashabul Hadis, dan alhamdulillah sudah ada edisi terjemahnya. Jadi nanti bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah, kita langsung kepada terjemahnya saja, seperti waktu pembahasan Aqidah Imam Asy-Syafi'i, karena pertemuannya sebulan sekali, beda dengan teman-teman yang di pesantren, ada jadwalnya, sehingga tentunya lebih intens kalau sebulan sekali dengan kitab kita bacakan teks Arabnya, kemudian terjemahannya, nanti bisa sangat berkepanjangan. Jadi dengan langsung bukunya, kita bisa lebih cepat. Tetapi bagi yang ingin membawa kitab aslinya juga tidak mengapa. Hari ini hari pertama kita memulai kitab ini. Kita mungkin akan sampaikan muqaddimahnya dulu saja. Muqaddimahnya dulu saja. Kemudian waktu yang ada sisanya nanti, atau mungkin sebagian besarnya kita gunakan untuk mudzakarah terkait dengan ahkam Ramadan sebagai bentuk persiapan kita untuk menyambut Ramadan. Ada sudah punya bukunya? Lagi disiapkan ya, kalau yang akan datang. Aqidah Salaf Ashabul Hadis, ditulis oleh Syekhul Islam Abu Ismail As-Sabuni. Kita bacakan biografi penulis. Beliau bernama Ismail bin Abdurrahman bin Ahmad bin Ismail bin Ibrahim bin Aiz Abu Usman As-Sabuni rahimahullahu ta'ala. Beliau dilahirkan pada tahun 372 Hijriah.
Sekarang berapa Hijrah? Sekarang 1446. Sekarang 1446. Jadi sekitar 1100 tahun yang lalu. Jadi ini lahir beliau sekitar 1100 tahun yang lalu. Ayahnya Abu Nasar, termasuk juru nasihat keamanan di Naisabur. Ia meninggal terbunuh akibat polemik fanatisme golongan dan madhab. Jadi zaman ketika itu fanatisme madhab atau golongan itu kuat, sehingga Bapak Ibu pernah mendengar di sekitar Ka'bah tahun-tahun dahulu itu ada semacam tempat-tempat tersendiri, madhab Syafi'i di mana, Maliki di mana, dan seterusnya. Jadi fanatik golongan itu kuat. Lalu Al-Imam Abu Thayyib Sahal bin Muhammad bin Sulaiman As-Sa'luki mengambil alih mendidik dan mengasuh beliau. Beliau mulai bertugas selaku juru nasihat menggantikan ayahnya tatkala berumur 10 tahun. Konon majelis nasihat beliau itu dihadiri oleh para imam kenamaan pada zamannya, seperti Al-Imam Abu Ishaq Al-Isfiraini dan Abu Bakar Fawraq. Mereka amat mengagumi kecerdasan dan kecemerlangan otaknya. Juga keindahan tutur kata beliau baik dalam bahasa Arab maupun Parsi, serta hafalan hadis beliau. Hal itu berlanjut hingga beliau dewasa dan menyamai kedudukan mereka. Reputasi beliau terus menanjak, sehingga demikian tingginya meliputi kesempurnaan sifat malu dan kehormatannya. Sementara setiap waktu beliau disibukkan dengan banyak menunaikan ibadah serta berbagai tugas pengabdian lainnya. Beliau amat menjaga harga diri dan kejujuran serta mampu membawa diri. Beliau dikenal dengan sholatnya, amat khusyuk dan mampu menampakkan kewibawaannya, sehingga patut dijadikan teladan dalam hal itu. Para guru dan pembimbing beliau. Jadi siapa saja guru-gurunya Syekh Abu Ismail As-Sobuni. Yang pertama Abu Ubaid. Yang pertama Abu Ubaid yang wafat tahun 401 Hijriah. Ini kalau di sini disebut namanya secara panjang. Abu Ubaid yaitu Ahmad bin Muhammad bin Abdurrahman bin Muhammad Al-Harawi. Beliau wafat tahun 401 Hijriah. Mungkin kita baca yang singkat-singkatnya saja. Yang kedua Abu Bakar yaitu Ahmad bin Al-Husain bin Mahram Al-Mukri. Kemudian Abu Husain. Kemudian Abu Muhammad yang wafat tahun 389 Hijriah. Kemudian Ali Zohir bin Ahmad As-Sarkhosi Al-Faqih yang wafat tahun 389 Hijriah. Kemudian Abu Mu'adz. Kemudian Abu Abdurrahman bin Sureh Lahrawi yang wafat tahun 392 Hijriah. Kemudian Abu Abbas. Kemudian Abu Sa'id. Kemudian Abul Ma'ali, Abul Fatah, Abu Sa'id. Kemudian Abu Sa'id lagi. Kemudian Abu Mansur yang wafat tahun 388 Hijriah. Kemudian Abu Abdillah
yang wafat tahun 405 Hijriah. Kemudian Abu Bakar, lengkapnya Muhammad bin Abdullah bin Muhammad bin Zakaria bin Al-Hasan Al-Juzaki Asy-Syaibani yang wafat tahun 388 Hijriah. Kemudian Abu Thahir yang wafat tahun 387 Hijriah. Ini guru-guru beliau. Intinya adalah beliau hidup tahun 300-an gitu saja. Dan guru-gurunya wafatnya ya tahun 300-an. Kemudian murid-murid beliau rahimahullah ta'ala. Banyak sekali muridnya di sini disebutkan. Banyak sekali. Kita bacakan mungkin beberapa. Ahmad bin Al-Husain Al-Baihaqi yang wafat tahun 458 Hijriah. Kemudian Ahmad bin Muhammad bin Al-Hasan bin Muhammad bin Ibrahim Al-Furaqi yang wafat tahun 478 Hijriah. Kemudian Ismail bin Ahmad bin Al-Husain Al-Baihaqi yang wafat tahun 507 Hijriah. Dan Al-Hasan bin Muhammad bin Mahmud bin Surah At-Tamimi. Kemudian Abu Muhammad Al-Husain bin Ahmad As-Samarqandi. Dan seterusnya, murid-muridnya banyak sekali. Sekarang yang berikutnya, pandangan para ulama terhadap diri beliau. Abdul Ghafur Al-Farisi berkata, dalam metodologi yang dimilikinya, beliau adalah orang yang paling unggul di masanya. Beliau telah melakoni sebagai juru nasihat kaum muslimin selama 70 tahun. Mengimami dan menjadi khatib di Masjid Al-Jami' kurang lebih 20 tahun. Beliau juga seorang hafiz, satu tingkatan di kalangan ahli hadis, namanya kalau ahli hadis disebutnya al-hafidh. Maka kita sering mendengar al-hafidh Ibnu Hajar al-Asqalani, maksudnya ahli hadis. Banyak mendengar riwayat dan menyusun buku. Amat gigih menuntut ilmu, mendengar riwayat dari banyak guru dan melakukan perjalanan untuk mendapati hadis sehingga beliau dianugerahi Allah kemuliaan dan kehormatan dalam din dan dunianya. Beliau demikian elok di negeri sendiri, dikenal di kalangan kawan dan lawan. Telah disepakati bahwa beliau adalah ulama pilih tanding. Beliau ibarat pedang penegak kebenaran dan ular pembasmi ahli bid'ah. Imam Al-Baihaqi berkata, beliau adalah Syekhul Islam sejati dan imam kaum muslimin yang sebenar-benarnya. Jadi Imam Al-Baihaqi mengatakan beliau sebagai Syekhul Islam. Sebagaimana kita sangat populer bagi kita Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, maka beliau juga Imam Al-Baihaqi menyebutnya Syekhul Islam sejati. Ibnu Katsir berkata, beliau seorang hafiz, juru nasihat dan ahli tafsir. Az-Zahabi berkata, beliau seorang juru nasihat, ahli tafsir dan penulis. Beliau juga salah seorang tokoh terkemuka sekaligus penghulu ulama Khurasan di zamannya. Beliau wafat pada Muharram tahun 449. Jadi wafatnya tahun 449, lahirnya tahun 372. Kemudian yang berikutnya,
Mungkin yang ini kita bacakan. Alur sanad sampai kepada penulis kitab. Alur sanad sampai kepada penulis kitab. Sebagaimana pernah dijelaskan oleh Al-Ustaz Agus Hasan Basori, betapa sanad itu penting sekali untuk diketahui siapa ngambil siapa, siapa ngambil siapa, siapa ngambil siapa, dan seterusnya. Nah, di sini disebutkan alur sanad sampai kepada penulis kitab. Telah mengabarkan kepada kami penghulu segala qadhi di Damaskus, Nizamuddin Umar bin Ibrahim bin Muhammad bin Muflih As-Solihi Al-Hambali, dengan legitimasi secara lisan telah mengabarkan kepada kami Al-Hafidh Abdullah Muhammad bin Abdullah bin Ahmad bin Al-Muhib Al-Maqdisi, juga dengan legitimasi meski tak mendengarnya secara langsung, telah mengabarkan kepada kami dua orang syekh, Jamaluddin Abdurrahman bin Ahmad bin Umar bin Syukur dan Abdullah Muhammad bin Al-Muhib Abdullah bin Ahmad bin Muhammad Al-Maqdisiyaini. Syekh yang pertama berkata telah mengabarkan kepada kami, jadi dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi apa yang disebutkan oleh beliau dari bab yang pertama tentang sifat-sifat Allah, kemudian tentang yang lain-lainnya yang sangat banyak terkait dengan akidah, ini disebutkan sanadnya sampai kepada dari siapa, dari siapa, dari siapa, dari siapa. Mungkin kita tidak membacakan keseluruhannya karena memang kita bukan orang eh, yang sangat berkepentingan di situ. Tetapi cukup kesimpulannya bahwasanya ilmu yang beliau tulis dan beliau sebarkan itu dari guru, dari guru, dari guru, dari guru, dari guru, dan seterusnya, yang bersambung sampai di atasnya dan sampai kepada para sahabat. Sekarang memulai pembahasan keyakinan ashabul hadis tentang sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Keyakinan ashabul hadis, para ahli hadis tentang sifat-sifat Allah itu bagaimana? Jadi yang selama ini kita sudah mempelajari tentang sifat-sifat Allah yang dijumpai di dalam Al-Quran dan dijumpai di dalam hadis, kita harus memahaminya sesuai dengan zahirnya nas, tidak boleh ditakwil. Nah, itu memang pemahaman ahlu hadis. Itu memang pemahamannya para ahlu hadis yang bersambung sampai kepada sahabat dan sahabat bersambung kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum kita bacakan, contoh saja misalnya, di dalam Al-Quran Allah menyatakan dirinya punya dua tangan. Maka Abdullah bin Umar, ada athar dari beliau mengatakan bahwa makhluk yang diciptakan oleh Allah dengan dua tangannya langsung, yang pertama adalah Jannatu Aden, yang kedua Arsy, yang tiga Kolam, yang keempat adalah Adam. Ini menunjukkan pemahaman Abdullah bin Umar adalah pemahaman yang meyakini Allah punya dua tangan dengan tidak mentakwilnya. Kalau kemudian yad yang artinya tangan ditakwil, maka menjadi tidak ada artinya makhluk yang satu dengan makhluk yang lainnya, di mana mereka mentakwil dengan kekuasaan. Lalu apa bedanya firman Allah ketika Allah memerintahkan iblis untuk sujud kepada Adam? Ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya. Apa yang menghalangi kamu untuk sujud kepada Adam yang aku ciptakan dengan kedua tanganku? Kalau tangan, yad biyadayya,
artinya dua tangan, itu kemudian ditakwil, maka apa artinya? Apa bedanya Adam dengan yang lainnya? Ditakwil oleh mereka dengan kekuasaan tangan. Maka iblis bisa mengatakan, kenapa aku mesti sujud kepada Adam? Wong sama-sama aku juga diciptakan dengan kekuasaanmu. Menjadi tidak ada istimewa lagi. Dan Abdullah bin Umar mengatakan di antara makhluk Allah yang Allah ciptakan dengan kedua tangannya langsung adalah tadi Jannatu Aden, Arsh, Olam, dan Adam. Adapun selebihnya diciptakan dengan kun fayakun. Baik, sekarang kita bacakan keyakinan ashabul hadis tentang sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Kalau dulu saya masih ingat belajar ini dengan Syekh Khalid Al-Musyaikih. Beberapa pertemuan dengan beliau. Syekh Khalid Al-Musyaikih itu murid seniornya Syekh Utsaimin. Jadi bersama dengan Syekh Ahmad Al-Khalili. Dulu kita ngaji dengan beliau dan dengan sabar ngaji karena kan dibacakan semuanya riwayat gini ya, kita bukan orang di situ, kita dibacakan semuanya gitu ya. Nah, kita di sini membacakan intinya saja. Keyakinan ashabul hadis tentang sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Syekh Abu Usman berkata, saya mengatakan semoga Allah melimpahkan taufiknya. Sesungguhnya ashabul hadis yang berpegang teguh dengan kitab dan sunnah, semoga Allah memelihara mereka yang masih hidup dan merahmati mereka yang telah wafat, adalah orang-orang yang bersaksi atas keesaan Allah dan bersaksi atas kerasulan dan kenabian Muhammad SAW. Mereka mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala sifat-sifatnya yang Allah utarakan dengan wahyu dan kitabnya, atau melalui persaksian Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis-hadis yang sahih yang dinukil dan ditransfer oleh para perawi yang terpercaya. Mereka menetapkan dari sifat-sifat tersebut apa-apa yang Allah tetapkan sendiri dalam kitabnya atau melalui perantaraan lisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka tidak meyakini sifat-sifat itu dengan cara menyerupakannya dengan sifat-sifat makhluk. Mereka mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan Adam alaihissalam dengan tangannya, sebagaimana yang dinyatakan dalam Al-Quran, yaitu dalam firman-Nya. Qala ya iblisu ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadai. Astakbarta am kunta minal ahlin. Surat Shad ayat 75. Jadi sebelum dilanjut, ini pernyataan beliau, Syekh Abu Usman As-Sabuni rahimahullah ta'ala, bahwasanya ashabul hadis, semoga Allah menjaga mereka yang masih hidup dan semoga Allah merahmati mereka yang sudah wafat. Saya menyaksikan, nah beliau sendiri kata ahli hadis, saya menyaksikan bahwasanya mereka adalah orang-orang yang bersaksi tentang keesaan Allah dan tentang kerasulan Muhammad dan seterusnya yang tadi kita bacakan. Kemudian tentang sifat Allah, para ashabul hadis meyakini Allah memiliki sifat-sifat sebagaimana yang Allah tetapkan untuk dirinya dan sebagaimana yang ditetapkan melalui lisan Rasulnya. Contoh, ashabul hadis menyatakan Allah punya tangan sebagaimana Allah menyatakan untuk dirinya punya tangan, dinukilkan surat Shad ayat 75. Nah, dari sini ini sudah menguatkan kita, inilah pemahaman ashabul hadis. Dan yang paling paham Al-Quran adalah ahli hadis. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, akan ada zaman di mana mereka membawakan Al-Quran dengan syubhat-syubhatnya. Bawa mereka kepada ahli hadis.
Karena yang paling paham Al-Quran adalah ashabul hadis. Yang paling paham Al-Quran, yang paling paham tentang kandungan Al-Quran adalah para ahli hadis. Nah, itu Umar bin Khattab mengatakan demikian. Ya. Baik, kita lanjutkan. Mereka tidak menyimpangkan kalamullah dari maksud-maksud yang sebenarnya dengan mengartikan kedua tangan Allah sebagai dua kenikmatan atau dua kekuatan seperti yang dilakukan oleh Mu'tazilah dan Jahmiyah. Semoga Allah membinasakan mereka. Jadi ini kan terjemahan dari ucapan mereka. Jadi orang Mu'tazilah dan Jahmiyah yang mentakwil tangan dengan kenikmatan dan kekuatan. Jadi tidak meyakini Allah bersifat memiliki tangan. Tangan harus ditakwil. Yaitu dengan kenikmatan atau kekuatan. Mereka juga tidak mereka-reka bentuknya atau menyerupakannya dengan tangan-tangan makhluk seperti yang dilakukan oleh orang musyabbihah. Semoga Allah menghinakan mereka. Ini kita nukil apa adanya ya. Ya, semoga Allah memberi hidayah kepada mereka. Mu'tazilah Jahmiyah mentakwil sifat Allah yang berupa tangan dengan makna kenikmatan, dua kenikmatan atau dua kekuatan. Kalau musyabbihah, tangan Allah ya seperti tangannya makhluk. Musyabbihah menyerupakan. Jadi yang satu meniadakan dengan mentakwil ke makna yang lain, yang satu menetapkan tetapi ditetapkannya dengan cara diserupakan dengan tangannya makhluk. Kalau mau kita katakan dengan istilah lain, satunya ekstrem kanan, satunya ekstrem kiri. Yang satu tidak mau mengakui Allah punya tangan, harus ditakwil ke makna lain. Yang satunya menetapkan, tetapi menetapkannya dengan ditasbih dengan makhluk. Allah punya tangan sebagaimana makhluk. Sebagaimana makhluk tangannya seperti itu. Nah, Allah Subhanahu wa taala telah memelihara ahlu sunnah dari kebiasaan menyimpangkan, mereka-reka atau menyerupakan sifat-sifat Allah dengan makhluknya. Allah telah mengaruniai atas diri mereka pemahaman dan pengertian sehingga mereka mampu meniti jalan mentauhidkan dan mensucikan Allah Azza wa Jalla. Mereka pun meninggalkan ucapan yang bernada menyerupakan sifat-sifat itu atau mencari-cari dalih pembenaran ucapan mereka. Mereka justru mengikuti firman Allah Azza wa Jalla, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan dia, dan dialah yang maha mendengar lagi maha melihat. Jadi Syekh Abu Usman As-Sabuni menegaskan mereka para ashabul hadis mengikuti firman Allah. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah. Allah As-Sami, Allah Al-Basir, Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat. Itulah sifatnya Maha mendengar, Maha melihat. Tetapi kemudian tidak diserupakan dengan melihat dan mendengarnya manusia. Laisa kamitslihi syai'un. Nah, ini membantah orang-orang musyabbihah yang mengatakan Allah punya sifat dalam hal ini yaitu tangannya sama saja dengan tangannya manusia. Naudzubillah min dzalik. Sebagaimana Al-Qur'an menyebutkan, kita lanjut. Sebagaimana Al-Qur'an menyebutkan dua tangannya dalam firman-Nya, lima khalaqtu biyadayya. Adam yang kuciptakan dengan kedua tanganku, dan juga firman-Nya, bal yadahu mabsutatani yunfiqu kaifa yasha. Tetapi kedua tangan Allah terbuka, dia menafkahkan sebagaimana dia kehendaki. Al-Maidah 64.
Telah banyak diriwayatkan hadis-hadis sahih yang menyebut-nyebut tentang tangan Allah Azza wa Jalla, seperti kisah perdebatan Musa dengan Adam alaihi salam. Tatkala Musa berkata, "Khalaqakallahu biyadihi wasjada laka malaikatuhu." Allah telah menciptakan dirimu dengan tangannya dan membuat para malaikat bersujud kepadamu. Khalaqallahu al-firdaus biyadihi. Allah telah menciptakan jannah firdaus dengan tangannya. Maksud Abu Usman, selain Al-Quran yang menyatakan Allah punya tangan, demikian pula di dalam hadis. Nabi SAW memberitakan adanya perdebatan antara Nabi Musa dan Adam. Antara Nabi Musa dan Adam, di mana Nabi Musa semacam menyampaikan kritik kepada Adam, ini gara-gara kamu, dan seterusnya. Kamu adalah seseorang yang Allah ciptakan langsung dengan tangannya. Dan Nabi juga bersabda, Allah menciptakan Firdaus dengan tangannya. Yang tadi kita nukilkan Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar mengatakan ada 4 makhluk yang Allah ciptakan dengan kedua tangannya. Nah, jadi inilah pemahaman ashabul hadis. Inilah pemahaman ashabul hadis. Bahwasanya ketika mensifati Allah, maka mereka memahaminya sesuai dengan zahirnya nas, tidak mentakwilkannya dan tidak menyerupakannya. Allah punya tangan, ya tangan, tidak ditakwil dan tidak diserupakan dengan makhluk. Ini pemahamannya ashabul hadis. Kita lanjut. Adapun pernyataan mereka tentang sifat-sifat Allah Azza wa Jalla, mereka juga menyatakan kebenaran sifat-sifat Allah Azza wa Jalla yang disebutkan dalam Al-Quran maupun hadis-hadis sahih. Di antaranya pendengaran, penglihatan, mata, wajah, ilmu, kekuatan, kekuasaan, keperkasaan, keagungan, kehendak, keinginan, perkataan, ucapan, keridhaan, kemarahan, hidup, terjaga, gembira, tertawa, dan lain-lain. Tanpa menyerupakan sedikit pun diantaranya dengan sifat-sifat makhluk ciptaannya. Tetapi sebaliknya, mereka membatasi diri hanya pada apa yang dikatakan Allah dan Rasul-Nya tanpa menambah, mengembel-embeli, mereka-reka bentuknya, menyerupakan atau menyimpangkan maknanya, mengganti, merubah, atau membuang lafaz pengkabaran yang biasa dipahami dan digunakan orang-orang Arab untuk kemudian mentakwilkannya dengan cara yang mungkar. Mereka mentafsirkannya berdasarkan zahirnya, yaitu menurut bahasa Arab yang asli. Al-Quran dengan bahasa apa? Bahasa Arab. Yang mengatakan Al-Quran dengan bahasa Arab siapa? Ya Allah sendiri. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Kami turunkan Al-Quran dengan bahasa Arab agar kalian paham. Kami turunkan Al-Quran dengan bahasa Arab agar kalian paham. Sehingga tidak ada Al-Quran yang merupakan pedoman, yang merupakan landasan, kemudian bahasanya dengan sandi-sandi. Tidak ada. Kalau Al-Quran disampaikan dengan bahasa sandi-sandi, rumusan-rumusan, sehingga ini mesti ditakwil, ini mesti ditakwil, maka tidak lagi menjadi pedoman, tidak lagi menjadi landasan. Jadi inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Kami turun Al-Quran dengan bahasa Arab. Jadi pahamilah, itu bahasa Arab. Maknanya bagaimana? Maknanya sebagaimana orang Arab memahami. Yad ya tangan. Yad ya tangan. Istiwa orang Arab memahami
Ala wartafa, tinggi di atas. Ya itulah, itu bahasa Arab. Jadi jangan dilarikan ke makna-makna yang lain. Karena Al-Quran bukan sandi-sandi, bukan rumusan-rumusan. Dan eh, penjelasan-penjelasan Nabi itulah merupakan tafsirnya. Misalnya Nabi ketika haji wada, Nabi ketika haji wada, Nabi menyampaikan banyak hal. Kemudian Nabi bertanya kepada para sahabat, hal balaghtu, apa aku sudah sampaikan? Hal balaghtu, apa aku sudah sampaikan? Sampai 3 kali. Dan setiap Nabi bertanya, para sahabat mengatakan, bala, iya, sudah kau sampaikan. Kemudian Nabi menengadahkan atas, Allahumma syahad. Allahumma syahad. Ya Allah, persaksikanlah. Maka itulah yang dipahami. Jadi Nabi mengadahkan atas Allahumma syahad. Karena memang Allah di atas. Dan ketika ada budak mau dibebaskan, kemudian Nabi mengatakan, saya akan uji dulu. Nabi bertanya, man ana, siapa saya? Dijawab oleh budak wanita itu, anta Rasulullah. Dan Nabi bertanya, aina Allah, di mana Allah? Dia mengatakan, sama di atas. Kata Nabi, a'tikha fa innaha mu'minah. Bebaskan dia karena sesungguhnya dia itu mukminah. Jadi seorang mukmin adalah orang yang memahami Allah di atas. Dan itu yang Nabi jelaskan kepada para sahabatnya dan merupakan pemahaman para sahabatnya yang kemudian dilanjutkan oleh ahli hadis sampai kepada kita di dalam memahami sifat Allah itu harus zahirnya nas, tidak boleh ditakwil ke makna lain dan atau ditetapkan tetapi dengan ditasbih dengan makhluk, tidak boleh. Nah, jadi kita ulangi lagi, mereka ahlu hadis mentafsirkannya berdasarkan dohirnya, yaitu menurut bahasa Arab yang asli, lalu menyerahkan makna yang sesungguhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Imam Syafi'i mengatakan, juga imam-imam yang lainnya menyatakan kalau misalnya kita mau ambil satu-satu dan itu sudah kita nukilkan satu persatu, Imam Syafi'i gimana, Imam Ahmad gimana, Imam Malik gimana, Imam Hanafi gimana. Saya nulis buku judulnya Menyingkap Syubhat. Itu kita nukilkan bagaimana para imam madhab yang 4 ini menukilkan menyatakan tentang sifat Allah. Kita nukilkan satu-satu. Nah, ini di sini disebutkan menyerahkan makna yang sesungguhnya kepada Allah. Imam Syafi'i mengatakan begini, Allah bersifat dengan sifat sesuai dengan dohirnya nas, dengan kehendak sebagaimana Allah kehendaki. Kurang lebihnya begitu. Allah bersifat dengan sifat sebagaimana yang dia menghendakinya. Artinya maknanya bagaimana, ya sesuai dengan kehendak Allah. Allah menyatakan tangan, ya sesuai dengan dohirnya nas tangan. Bagaimana tangan, ya sesuai dengan kehendaknya Allah. Kalau bukunya di depan ada, bisa diambil. Itu kita nukilkan satu-satu. Dan mengatakan bahwa hakikat yang sesungguhnya tidaklah diketahui melainkan oleh Allah Azza wa Jalla. Hakikatnya, hafiahnya, ya ditafwid kepada Allah. Intinya tangan ya tangan, tangan ya tangan, wajah ya wajah. Bagaimana hakikatnya? Ya, nggak ditanyakan. Diserahkan kepada Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana yang diceritakan Allah dalam Al-Quran tentang orang-orang yang dalam ilmuannya. Warrasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullum min indi rabbina wa ma yadzakkaru illa ulul albab. Ini Al-Imran ayat 7 dinukil oleh beliau. Orang-orang yang mendalam ilmunya berkata, kami beriman kepada ayat-ayat yang mutasyabihat. Semuanya itu dari sisi Rabb kami dan tidak dapat mengambil pelajaran darinya melainkan orang-orang yang berakal. Jadi dinukil oleh beliau bahwasanya orang-orang yang mendalam ilmunya mengatakan amanna, kami beriman bihi terhadapnya. Kullum min indi rabbina, semuanya dari sisi Tuhan kami. Ini dinukil untuk menguatkan bahwasanya para ashabul hadis
terkait dengan sifat Allah dipahami apa adanya, adapun bagaimananya diserahkan kepada Allah. Kami beriman kepada Allah. Amanna bi kitabillah, amanna bi sifatillah ala muradihi. Kami beriman kepada Allah, kami beriman dengan sifat-sifatnya sebagaimana yang Dia menghendakinya. Kemudian yang berikutnya, satu poin lagi sebagai pembukaan saja ya. Ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang terang dan sahih, yang menceritakan tentang sifat-sifat tersebut dan yang lainnya amatlah banyak, akan terlalu panjang seandainya disebutkan semuanya itu beserta kesepakatan para ulama dan para penghulu madhab atas kesohihan hadis-hadis itu dalam kitab ini. Kata beliau, sangat banyak hadis yang terang benderang tentang hal ini. Ya, kalau dinukilkan semuanya, dan itu adalah perkara-perkara yang disepakati oleh para ulama terdahulu, termasuk oleh para ulama madhab, maka sangat panjang sekali di dalam kitab ini. Sebagian besar riwayat-riwayat itu telah ditakhrij dengan sanad yang sahih dalam kitab saya Al-Intisar, kata beliau. Sebagian besar telah ditakhrij dengan sanad yang sahih dalam kitab beliau, namanya Intisar. Sedangkan dalam kitab ini saya menekankan kriteria ringkas dan terbatas dengan sederhana. Mungkin tanpa berlebih-lebihan, dengan sederhana mungkin tanpa berlebih-lebihan dalam menyebutkan periwayatan hadis-hadis beserta sanad-sanadnya yang sahih lewat para perawi dan penyusun kumpulan-kumpulan hadis yang terkemuka. Jadi ini pembukaan tentang sifat-sifat Allah. Demikian disampaikan oleh beliau. Intinya adalah sekali lagi pahami sesuai dengan dohirnya nas. Adapun bagaimana kaifiyahnya, tangan di atas aras, kemudian wajah, ya kemudian turun ke langit dunia, ke langit dunia setiap sepertiga malam terakhir. Bagaimana ya tidak kita kemudian larut bagaimana. Intinya kita mengimaninya sesuai dengan zahirnya nas, sesuai dengan kehendak Allah Azza wa Jalla. Kita tambahkan, dan sering kita sampaikan, yang namanya kita mentakwil sesuatu, itu kalau sesuatu itu ada di dalam maklumat kita, maka kita bisa mentakwilnya. Soalnya ada dalam maklumat kita, ada di dalam deskripsi kita, maka kita bisa mentakwilnya. Tapi sesuatu yang tidak kita pernah tahu hakikatnya bagaimana, tidak tergambar bagaimana kemudian kita mendeskripsikan dan kita mentakwilkan maksudnya. Contoh, misalnya Pak Win pernah ke rumah saya yang di Tegal, Jawa Tengah. Pak Win bisa mensifati rumah saya? Ya bisa lah, saya kan pernah ke rumah sampean. Rumah sampean menghadap ke selatan, catnya hijau, halamannya luas, ada pohon mangganya, belakangnya juga luas, banyak pohon pisangnya, ruang tamunya bisa masuk untuk 10 sapi gitu ya. Nah, rumah kuno gitu kan. Persis, karena memang melihat. Ya memang melihat. Dan sekarang Pak Adi ditanya, Pak Adi bisa mensifati rumah saya? Ya bisa lah. Rumah sampean ada pintunya kan, ada jendelanya kan, ada dindingnya kan. Ya benar, meskipun tidak pernah melihat tapi bisa ngomong. Kenapa? Tidak pernah melihat tapi bisa ngomong. Ya karena yang namanya rumah ada di dalam wawasannya, ada dalam deskripsinya. Nah sekarang siapa yang pernah melihat Allah? Tidak ada yang pernah melihat Allah. Karena tidak ada yang pernah melihat Allah, cukuplah kita mengimani sebagaimana yang Dia informasikan. Terlepas dari yang diinformasikan, sudah diam. Gak ada informasi gitu saja. Allah punya tangan, Allah punya tangan. Loh bagaimana? Gak ada informasinya. Allah di atas aras, Allah di atas aras. Bagaimana di atasnya? Gak ada informasi. Jadi tidak lebih kecuali sebatas yang diinformasikan. Dan itu Imam Malik
mengajari demikian. Ketika sedang bermajelis, ada yang bertanya, wahai imam, bagaimana istiwa? Bagaimana Allah istiwa? Imam Malik mengatakan, al-istiwa maklum. Istiwa jelas pengertiannya. Istiwa jelas pengertiannya. Kalau mau diurai, istiwa pengertiannya adalah ala wartafa'a. Dalam bahasa kita, tinggi di atas. Ala wartafa itu arti dari istiwa, tinggi di atas. Maka Imam Malik mengatakan, al-istiwa maklum, pengertiannya jelas. Wal kaifiyah majhul. Anda bertanya bagaimana, ya gak ada yang tahu. Gak ada yang tahu. Karena gak ada informasi bagaimana. Ya gak ada yang tahu. Wal imanu bihi wajib. Mengimaninya wajib. Gimana kita tidak mengimani? Allah menyatakan dirinya istiwa alal arsy. Gimana tidak mengimani? Wassu'alu anhu bid'ah. Dan menanyakan bagaimana itu bid'ah. Gak ada para sahabat yang bertanya kepada Nabi tentang demikian. Para sahabat membersamai Nabi, membaca Al-Quran, mendengarkan Nabi dan seterusnya. Karena sebagai santri beliau sallallahu alaihi wasallam langsung, nggak ada yang bertanya seperti itu. Dan nggak pernah Nabi menjelaskan, ini loh sandi-sandi rumusan-rumusan. Pernah ada begitu? Ya tidak pernah ada. Ya itulah maksudnya. Dipahami sesuai dengan dohirnya nas, hakikatnya bagaimana? Ala muradillah, sesuai dengan kehendak Allah Azza wa Jalla. Nah ini jadi ini pembukaan beliau tentang masalah sifat-sifat. Yang berikutnya nanti tentang Al-Quran, kalamullah dan makhluk. Maaf, Al-Quran kalamullah bukan makhluk. Kalau nggak akan datang ya. Insya Allah akan datang sudah ada. Pak Ketua mana Pak Ketua? Pak Warsino, Pak Warsino. Insya Allah kan datang sudah ada ya. Sudah ada ya. Kalau ada yang mau dengan, kalau ada aslinya ya monggo gitu ya. Jadi di sini ya bagi kita mungkin karena memang kita bukan orang yang mutakhasis di dalam bab ini ya, tidak mengambil spesifikasi tentang hadis, ya kita mungkin capek kelelahan. Jadi dari gitu, mungkin kita kelelahan. Cukup intinya saja ya. Yang jelas kita mengetahui inilah akidah salaf ashabul hadis, akidah para pendahulu kita, merekalah ashabul hadis, ahli hadis. Ya. Ini saja yang bisa kita sampaikan.